Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren ini jadi viral setelah dinobatkan sebagai masjid dengan sholat tarawih tercepat di dunia. Inilah berbagai momen unik dan aneh di dalam masjid. Hanya di Indonesia lah kita dapat menyaksikan pencapaian luar biasa dalam ibadah seperti ini. Sholat tarawih berjamaah 23 rakaat hanya diselesaikan dalam waktu 6 menit, yang bahkan lebih cepat dibandingkan sholat tarawih pada tahun lalu di lokasi ini. Fenomena yang luar biasa ini seringkali dijelaskan dengan mengacu pada budaya dan tradisi lokal yang telah berlangsung bertahun-tahun. Pondok pesantren Al-Qur'aniyah di Indramayu, Jawa Barat, menjadi saksi dari pelaksanaan sholat tarawih yang unik ini. Jemaah di pesantren ini mampu menyelesaikan sholat tarawih dalam waktu sekitar 7 menit, sebuah prestasi yang luar biasa. Proses pelaksanaannya dimulai setelah azan Isya seperti biasa. Namun begitu takbir berkumandang, imam segera memulai sholat tarawih dengan membacakan takbir, diikuti dengan cermat oleh jemaah di belakangnya. Dengan gerakan yang cepat dan efisien, imam melanjutkan membacakan surat-surat serta melakukan gerakan-gerakan sholat hingga selesai dalam waktu kurang dari 1 menit untuk 1 salam. Menurut pengelola pesantren, proses ini sudah berlangsung sekitar 15 tahun. Kurang lebih sekitar 7 menit yang sudah berjalan kurang lebih selama 15 tahun. Sholat tarawih beserta witir yang terdiri dari 23 rakaat hanya memakan waktu 7 menit. Dengan mengonversi waktu tersebut ke dalam detik, setiap rakaat hanya memakan sekitar 18 detik. Widih. Sang pengelola juga menjelaskan bahwa meskipun dilakukan dengan gerakan yang lebih cepat, proses ini tetap memenuhi syarat dan rukun sholat. Sang imam menggunakan surat-surat pendek dalam bacaannya seperti yang diajarkan oleh para guru, sehingga menjadi kesahihan ibadah mereka. Tak hanya di sini, beberapa masjid lainnya juga banyak terjadi seperti itu. Misalnya, Masjid Pondok Pesantren Sirotol Fuqoha Malang dan Masjid Pondok Pesantren Mambaul Hikam Blitar, Jawa Timur pun seperti itu. Berbanding terbalik dengan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nih, tepatnya di Masjid Raya Qura Wal Hufaz. Tercatat sebagai salah satu tempat di mana pelaksanaan sholat tarawih berlangsung paling lama. Mereka menghabiskan waktu lebih dari 4 jam untuk menunaikan sholat tarawih dengan total rakaat sebanyak 23. Dalam setiap sesi tarawih, jamaah disuguhkan dari juz 1 hingga juz 30. Tidak jarang, pelaksanaan tarawih dipimpin oleh lebih dari 1 imam, bahkan bisa mencapai hingga 5 imam loh yang bergantian memimpin. Memang masjid ini khusus penghafal Al-Quran sih, jadi wajar kalau para imamnya pada jago, adu skill menghafal nih di sini. Lebih lama lagi nih di Masjid Agung Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Gak tanggung-tanggung, sholatnya selama 8 jam. Dimulai sejak pukul 7 hingga pukul 3 dini hari. Wah, kuat banget ya. Nah, yang aneh itu adalah perempuan yang ngamuk di masjid ini nih, sambil bawa anjing pula masuk dan berkeliaran di sini. Perempuan inisial SM ini mengaku beragama Katolik, sengaja datang ke masjid karena mendapat kabar kalau suaminya baru masuk Islam dan mau menikah lagi di Masjid Al-Munawwaroh, Sentul, Jawa Barat ini. Makanya dia datang pengen cari, tapi kok sampai bawa anjing? Makanya pengurus masjid jadi ikut kepancing emosi. Memang kejadiannya udah 4 tahun lalu sih, tapi aksi nekatnya sampai viral karena bikin orang kaget dan kesel. Sampai-sampai polisi turun tangan dan ia sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi menurut kamu nih Pop Gengs, lebih pilih mana? Ketemu mbak-mbak bawa anjing kayak tadi, atau ketemu pocong justru pas di masjid seperti 2 kejadian ini? Ih, serem banget ya. Walaupun netizen banyak yang curiga sih kalau itu cuman prank doang. Menurut kamu sendiri gimana?
Tapi bagaimana dengan video yang terekam kamera CCTV ini nih? Video yang diambil tahun 2022 lalu ini memperlihatkan pembatas syaf bergeser sendiri dan disebut-sebut digerakin sama jin untuk membantu pengurus Masjid Al-Muqarrabin Grabak, Kabupaten Magelang. Menurut salah satu pengurus masjid, peristiwa ini terjadi sebelum waktu sholat zuhur dimulai dan masjid masih sepi jamaah. Namun, yang lebih mengejutkannya, kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Sang pengurus masjid mengatakan mereka pernah mengalami kejadian serupa pada bulan Mei 2020 pada suatu malam. Saat itu, pengurus masjid sedang rapat ketika mereka mendengar suara dan melihat pembatas saf bergerak sendiri. Namun pada waktu itu, pembatas tersebut terbuat dari kain dengan kerangka aluminium. Ya, hingga saat ini belum ada yang mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Banyak ustadz yang mengatakan saat beribadah, godaan seringkali muncul, termasuk ketika seseorang berencana untuk melakukan sholat tahajud. Banyak yang mengalami perasaan takut, seolah-olah merasa diawasi oleh kehadiran makhluk lain. Hal ini pun kadang membuat orang merasa takut dan akhirnya membatalkan niat untuk sholat tahajud. Lantas, bagaimana kalau itu bukan sekadar rasa takut, melainkan ada penampakan makhluk lain berupa jin setengah badan yang benar-benar muncul seperti dalam video ini? Kalau aku sih bakal lari ketakutan kalau beneran ketemu kayak gini. Apakah ini lagi-lagi hanyalah prank atau beneran nyata? Ada lagi nih. Siapa yang mampu menjelaskan peristiwa ini nih? Coba komen di bawah ya. Jadi dalam rekaman CCTV masjid ini, awalnya terlihat 3 siswa sebuah pondok pesantren sedang tidur. Namun, beberapa menit kemudian, sosok jin tertangkap kamera sedang mengganggu salah satu dari mereka. Santri itu terlihat seperti sedang merangkak, tidak tentu arah dengan gerak cepat, selayaknya sedang kerasukan. Menakutkan banget ya. Begitu juga tuh yang terjadi dengan video ini. Pria ini sedang merekam suasana masjid yang cukup luas dan tidak menemui satu orang pun di dalamnya. Tiba-tiba, pintu itu tertutup sendiri. Padahal ia amat yakin kala itu nggak ada angin kencang yang bertiup dan mampu menggerakkan pintu. Saat ia membagikan video ini ke media sosial, banyak tuh netizen yang yakin bahwa ada jin penunggu masjid yang menjadi dalang atas peristiwa ini dan sebaiknya dijadikan pelajaran. Hello? Assalamualaikum, I'm your Muslim brother. Bahwa semua orang sebaiknya berhati-hati tidak asal merekam di rumah Allah seperti yang dilakukan pria ini. Amit-amit dah. Mending aku dipertemukan sama momen-momen lucu di masjid kayak gini deh daripada yang serem-serem. Biasanya sih yang kocak-kocak berada di saf belakang pasti kayak gini nih.